Eh, bagi orang syariat kan diterima, tapi setelah ditingkatkan pemahamannya ternyata sebelum memahami ilmu syahadat ternyata Islam saya nggak diterima. Ya kan kasihan akhirnya kalau seperti itu. Berapa tahun umpama kalau seandainya, coba bayangin, kalau ndak ditunjuk Tuhan nih, ndak dipilih Tuhan untuk mengenal ilmu ketuhanan, terus kayak apa nasibnya? Kan kasihan, seakan-akan merasa ibadahnya sudah benar. Iya benar di syariat gitu loh, tapi kan kalau tidak didalami secara hakikat dan makrifat, akhirnya kan seseorang itu sendiri yang merasa ibadah. Nah itulah becungul, artinya masih berdiri nih, berhala nih. Kasihan toh. Artinya apa ya? Artinya kita istimewa duduk di sini gitu loh. Kita istimewa sudah masuk di dalam salah satu dari sekian banyak jalur wilayah pengenalan Tuhan melalui ilmu kenal diri. Artinya apa? Bersyukur. Jaga namanya rahmat dan hidayah nih, nak. Pegang erat-erat, jangan dilepas. Jadi murid aja sudah beruntung, jadi jamaah sudah beruntung, jadi orang yang dikatakan salik, yang suluk di jalan Tuhan, untung masih. Kenapa saya katakan untung? Karena ketika kita live dari dunia, kata orang meninggal dunia, kalau kita berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat jaminan gitu loh. Jaminan apa? Jaminan surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita pulang ke rahmatullah, kita sedang jihad nih di jalannya Allah. Kita sedang belajar nih untuk mencari keridhoannya. Oh, status kita itu loh yang menentukan. Kita pelajar, kita seorang salik ya. Tapi kalau kita tidak belajar, kayak apa statusnya? Tidak punya status gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan yang masih mengizinkan kita berkumpul di dalam majelis pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini menjadikan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad, tersenyum bahagia. Karena dengan hadir di majelis sering disampaikan ialah sunnah yang paling disenangi junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu kita curahkan, selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi yang tercinta, yang kita rindukan. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiya Ummi Ahadi wa Ali al-Khadri Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiya Ummi Ahadi bil Ali al-Khadri Azimil Zahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiya Ummi Ahadi bil Ali al-Khadri Azimil Zahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kami sampaikan atas kedatangannya yang merupakan jihad, ya, fisabilillah, jihad di jalan Allah, memperjuangkan kaki, menggerakkannya menuju ke dalam kebaikan, di dalam menuntut ilmu yang hukumnya wajib fardu ain untuk menggapai keselamatan kita sebagai umat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keselamatan dunia akhirat. Oleh sebab itu, izinkan Al-Fakir ini yang tiada daya upaya dan yang dikatakan bodoh, tidak mempunyai ilmu, untuk menyampaikan amanah, ya, daripada guru kita, guru yang mulia. Hakikat guru ialah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi saya pun di sini juga belajar. Jadi sebenarnya tidak ada jarak. Kita ini sama-sama duduk belajar kepada Rasulullah. Ya. Kajian malam ini kita akan membahas bab-bab yang menyebabkan kita terhijab, yang menyebabkan kita jauh, yang menyebabkan kita tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, ya. Karena yang dikhawatirkan lama duduk di majelis tetapi tidak mendapatkan apapun, ya. Karena banyak sekali yang kami amati lama duduk di majelis, akhlaknya tidak berubah. Lama duduk di majelis, sifatnya tidak berubah. Lama duduk di majelis, tabiatnya tidak berubah. Lama duduk di majelis, kualitas ibadahnya tidak berubah, bahkan cenderung naik turun. Banyak turunnya daripada naiknya. Apa sebabnya itu? Nanti insya Allah akan kita bahas. Oleh sebab itu kita, ya, harus kembali belajar untuk bersyukur, ya. Karena kemarin ada beberapa bagian yang bisa menjadi pelajaran untuk kita ambil, ya. Ada keluarga kita yang sakit, ya. Karena kita kebanyakan dilalaikan di dalam rasa bersyukur ketika Tuhan memberikan kita dalam keadaan sehat walafiat yang pertama. Yang kedua, kita diberikan banyak waktu luang, ya. Akan tetapi sehat dan waktu luang itu kebanyakan kita sia-siakan, ya. Karena pada kenyataannya banyak manusia ternyata ingin sehat ternyata, ya. Kemarin saya berkunjung di rumah sakit tuh, Masya Allah, banyak orang yang sakit ingin sehat. Ternyata sakit itu tidak bisa ditembus dengan harta benda ternyata. Sekarang sakit langsung dimahari, ternyata tidak mau sembuh ternyata. Ya. Yang ingin bernapas lega pun terkadang masih dibantu oksigen, ya. Itu pun masih kesusahan. Ada yang ingin berjalan bebas ternyata tidak mampu karena terkena stroke, ya. Nah, kita yang diberi detik ini, saat ini kesehatan, apakah dalam hati kita itu sudah tercermin daripada ibadah itu rasa bersyukur,
nggih. Harusnya ada nggih. Karena banyak yang mau sehat ternyata mereka diberi kenikmatan sakit nggih. Sehat harus hijrah nggih. Maka dikatakan hidup ini kalau tidak mau hijrah sia-sia. Hidup kita ini untuk apa? Kan seperti itu. Hijrah artinya berpindah dari satu tempat yang gelap menuju kepada yang terang. Hijrah itu artinya berpindah daripada perbuatan jahat, jahil, maksiat kepada perbuatan yang baik, dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hijrah ya. Dan alhamdulillah malam ini yang hadir luar biasa. Mau hijrah, mau jihad ya. Karena hadir di majelis ini memerlukan perjuangan yang luar biasa. Melawan daripada kemalasan, melawan daripada pemberontakan nafsu-nafsu kita yang tidak ingin mendapatkan pencerahan ya. Di sini kan di majelis diajarkan mengenal diri, bahwa ketika Tuhan ingin dikenal, Tuhan ingin menzohirkan daripada bagian dirinya yang dikatakan nur Tuhan ya. Ayo kita belajar lagi daripada nur Tuhan, lalu ditajalikan menjadi ruh yang dikatakan nur Muhammad. Ini berarti sudah hafal nih pelajaran dari awal sampai detik sekarang, terus diulang. Pasti di luar kepala. Ya kah? Dari nur Tuhan dijadikan ruh yang dikatakan nur Muhammad, yang menjadi cikal bakal kehidupan, kejadian di seluruh Bima Sakti atau alam semesta, termasuk diri kita. Daripada 4 anasir yang dijadikan pun dari Nur Muhammad, ya kah? Dari api Tuhan menjadikan angin, dari angin Tuhan lalu menjadikan air, dari air lalu Tuhan menjadikan tanah, dari tanah bumi terbentuk alam semesta, lalu kita pun dibentuk, dikatakan Adam, manusia yang pertama. Artinya apa sih hakikatnya? Yang dikatakan Adam ialah tiada, ya. Tiada kita, maka yang tampak, yang wujud, yang nyata Tuhan melalui sifatnya yang nyata kepada diri insan kamilmu kamil, ya. Dari setetes air mani masuk ke dalam rahim ibu melalui hubungan pernikahan yang suci ya, didasarkan dengan aturan agama ya. Dari setetes ini tadi Tuhan membentuk jasad batang tubuh. Nah ini kan perlu direnungkan. Artinya bukan ayah atau ibu kita ternyata yang bentuk Tuhan. Artinya di dalam kajian yang sudah diterangkan, kita ini mempunyai tugas yang pertama hanya menjadi saksi. Oleh sebab itu ketika sholat selalu mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka Tuhan itu jangan kamu cari, sudah nyata di dalam dirimu melalui sifatnya, gitu loh. Zat ini menyatakan dirinya melalui sifat. Sifat menyatakan melalui nama. Nama menyatakan dirinya melalui gerak, dan diam melalui napas yang sudah mesra ke batang tubuh. Akhirnya tubuh bisa. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.